Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Alfi Muhammad Arif Idris. Saya dari kelompok 3 akan berpresentasi tentang perkembangan zigot. Tapi pertama kalian pasti bertanya, apa itu zigot? Perlu diketahui bahwasannya zigot merupakan sebuah sel yang terbentuk dari pembuahan sel telur oleh sperma di dalam rahim seseorang wanita. Selanjutnya, zigot tersebut akan menjadi cikal bakal terbentuknya janin yang akan terus-menerus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu di dalam rahim ibu. Zigot juga mengalami pembelahan yang pada awalnya adalah sel tunggal. Hal ini selanjutnya akan membelah melalui sebuah proses yang dinamakan mitosis. Pembelahan tersebut menjadikan zigot menjadi sel yang berlipat ganda dan bahkan jumlahnya hingga ratusan. Sekarang karena kalian tahu zigot apa, inilah fase-fase perkembangan zigot. Pada minggu ketiga, kehamilan sel telur yang dibuahi akan mulai berkembang dan membentuk sebuah kantong yang berisi bakal janin dan plasenta. Sel darah janin pun mulai terbentuk dan sel lainnya mulai terbentuk dan ratusan sel lainnya ikut berkembang. Lalu sirkulasi darah pun mulai. Pada akhir minggu keempat, tabung janin sudah ada dan dapat berdenyut hingga 65 kali dalam 1 menit. Di akhir bulan pertama kehamilan, janin sudah berukuran sepanjang 0,6 mm lebih kecil dari butiran nasi. Pada minggu ke-6, wajah lingkaran besar untuk mata, hidung, mulut, telinga, serta rahang bawah dan tenggorokan mulai terbentuk. Janin mulai terlihat melengkung seperti huruf C. Pada minggu ke-7, janin mulai membentuk tangan dan kaki dan rahim kini telah berukuran 2 kali lipat. Pada minggu ke-8 hingga ke-10 kehamilan, janin telah berhasil melalui masa kritis dari perkembangan organ dan struktur tubuhnya telah berukuran hampir 3 cm panjangnya. Semakin banyak bergerak dan semakin terlihat seperti manusia. Pada minggu ini, bayi dalam kandungan telah siap untuk berkembang. Pada minggu ke-11 hingga 13, otak bayi akan berkembang dengan pesat. Ginjalnya mulai mengeluarkan urin dan jari-jarinya telah bisa mengepal seperti kinci. Memasuki minggu ke-12, alat kelamin bayi sudah mulai dibentuk. Panjang bayi di trimester pertama ini akan mencapai 8 cm. Pada minggu ke-14 hingga ke-15, indera perasaannya terbentuk dan ia sudah mulai bisa mendeteksi cahaya. Pada minggu ke-16 hingga ke-18, bayi akan mengalami lonjakan pertumbuhan dan alat kelaminnya telah terbentuk dengan baik sehingga bisa terlihat saat pemeriksaan USG. Pada minggu ke-19, bayi dalam kandungan sudah bisa mendengar suara Anda. Memasuki minggu ke-20, bayi akan lebih banyak menelan dan memproduksi kotoran atau mekonium. Pada minggu ke-21 hingga ke-22, bayi sangat aktif dan semakin terlihat seperti manusia kecil. Bayi juga sudah mulai menumbuhkan alis dan rambut di usia minggu ke-25, serta berat badannya semakin bertambah karena sudah memiliki lemak. Pada minggu ke-26, bayi mulai bisa menghirup dan mengeluarkan cairan plasenta yang merupakan pertanda baik karena dengan demikian ia sekaligus berlatih untuk bernapas. Pada minggu ke-27, bayi dalam kandungan Anda telah bisa membuka dan menutup matanya, menghisap jari-jarinya, bahkan cipkan. Anda mungkin merasa geli ketika ia melakukan hal ini. Pada minggu ke-31 hingga ke-33, tendangan bayi akan lebih terasa kuat dan Anda mungkin mulai mengalami kontraksi palsu. Rahim yang kian membesar bisa menyebabkan nyeri ulu hati dan sesak napas. Anda juga akan semakin merasa tidak nyaman berada di tempat tidur. Pada minggu ke-34, sistem saraf pusat dan paru-parunya akan semakin matang dan pergerakan tidak sesering atau sibuk sebelumnya. Bayi dalam kandungan akan semakin turun ke area pangku pada minggu ke-36. Pada minggu ke-37, Anda akan lebih sering mengalami keputihan dan kontraksi.
Selama kehamilan, Anda disarankan untuk mewaspadai gejala-gejala dari kondisi yang bernama preeklamsia, yaitu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah, terdapat protein di urin, serta pembekakan di kaki. Air ketuban Anda mungkin akan pecah pada minggu ke-39. Jika ini terjadi, artinya Anda akan memasuki proses persalinan. Selain tahap-tahap zigot, kalian juga perlu tahu tentang plasenta. Plasenta adalah organ yang terbentuk kira-kira 2 minggu setelah pembuahan. Plasenta ini berfungsi sebagai 1. Menyalurkan oksigen dan nutrisi pada janin. 2. Membuang zat sisa dari darah janin. 3. Memproduksi hormon pendukung kehamilan. 4. Melindungi janin dari infeksi bakteri. 5. Menyalurkan antibodi dari ibu ke janin. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih telah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.